Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggunakan SPSS untuk uji rata satu rata-rata, yaitu kita menggunakan one sample t-test, begitu ya, baik untuk uji T maupun uji Z, begitu. Nah, perhatikan di sini saya ambil salah satu contohnya. Misalnya saya punya yang sudah kita uji secara manual, yaitu menurut pengalaman selama beberapa tahun terakhir, ada tes kepribadian siswa SMA Majujaya diperoleh rata-ratanya adalah 74,5. Setelah deviasinya 8, kemudian setelah itu dilakukan dua uji menggunakan 200 sampel dan kemudian dilakukan tes sehingga rata-ratanya menjadi 75,9. Nah, perhatikan di sini kita punya ada 200 siswa yang nilainya rata-rata adalah 75,9. Sebenarnya kalau kita memasukkan data di SPSS itu kita harus masukkan semua datanya, gitu ya, bukan rata-ratanya. Namun karena kita mempunyai rata-ratanya, kita bisa menuliskan 200 orang itu dengan nilai sama, yaitu 75,9. Nah, untuk menulis di SPSS biar kita mudah, kita bisa menggunakan database dengan Microsoft Excel, yaitu tadi 75,9. Perhatikan, untuk di SPSS, koma menuliskannya itu dengan titik ya. Kita bisa tarik ke bawah sampai 200 orang gitu ya. Jumlah datanya sampai 200. Ya. Nah, sampai 200 begini. Perhatikan untuk kita sebentar, saya ada yang salah ini ya. Nah, untuk menarik data biar sama, kita harus butuh dua data yang sama. Nah, dua data ini kita blok, kita tarik ke bawah sampai ke 200 baris gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah punya data, kita buka SPSS. Nah, kita lihat di sini ya. Setelah itu, perhatikan prosedur analisisnya. Jika kita ambil alfanya 5%, berarti derajat ini ketelitian adalah 95%. Itu ya, 5% adalah derajat errornya. Nah, pertama kita buka SPSS, di variable view-nya kita tulis di name-nya itu adalah kemandirian gitu. Tadi karena kita ambil kemandirian dan di sini untuk measure-nya adalah skill karena datanya berupa data kuantitatif. Nah, di sini kita tulis kemandirian. Dia secara otomatis di sini biarkan saja yang lain. Di sini kita ganti dengan skill. Sudah kan? Kalau sudah, kita lihat data view. Nah, di data view kita copy paste data yang ada di Microsoft Excel tadi. Oke. Sampai atas, Ctrl C, kemudian kita ke statistik, kita taruh sini, Ctrl V atau paste, begitu ya. Nah, pakainya titik ya. Dia tidak membaca nilai koma. Nah, kemudian setelah itu perhatikan cara analisisnya, yaitu kita pakai analyze, compare mean, one sample t-test. Sini ya. Analyze, compare mean, one sample t-test ya. Kita pakai one sample t-test ini untuk menguji ini nilai rata-rata dari sampel yang kita punya kemandirian. Kita masukkan ke sini test variables, kemudian test value, yaitu nilai yang mau kita ujikan atau nilai rata-rata yang sudah ada. Tadi berapa nilai rata-rata yang sudah ada? Yaitu 74, nilai rata-rata yang sudah ada. Yang sebelumnya 74,5 yang ini. Nah, kita masukkan ke sini. Dia 74. Perhatikan koma kita pakai titik ya. 74,5.
Kemudian di option perhatikan the confidence interval percentage. Kalau kita alfanya 5% berarti dia confidence interval percentage-nya adalah 95%. Kalau alfanya 1% berarti di sini 99. Artinya dia tingkat ketelitiannya itu berapa, begitu ya. Jadi kalau alfanya 10% berarti nanti di sini tingkat ketelitiannya 90%. Dia jadi 100 dikurangi alfa. 95% sudah betul, kita klik continue, kemudian klik oke. Akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal kita klik, kemudian kita paste di sini. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Sudah ketemu hasilnya seperti itu. Kita cukup lihat ada beberapa cara ya. Di sini satu caranya yaitu perhatikan, kita bisa lihat dari T tabel di sini, atau kita bisa lihat dari uji di sini, uji signifikansi. Jadi lihat tabel yang kedua, one sample t-test. Signifikansinya yaitu hasilnya kemandirian adalah 0,0000. Nah, dia nilainya gitu ya. Jika signifikansinya itu lebih besar daripada setengah alfa, maka H0 diterima. Kalau signifikansinya kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Perhatikan, karena nilai signifikansinya itu adalah 0,0000 dan nilai setengah alfanya adalah 0,025, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan dari sebelumnya atau berbeda dari sebelumnya. Kita perbedaannya apakah dia lebih baik ataukah lebih buruk, dilihat dari nilainya. Ya, kita ingin cukup melihat dari nilainya lebih baik ataukah lebih buruk. Kalau lebih baik berarti dia adanya peningkatan, karena tadi pertama 74 menjadi 75, jadi dia ada peningkatan, sehingga hasilnya atau kesimpulannya adalah jadi metode bimbingan konseling yang baru dapat meningkatkan kemandirian siswa. Nah, mudah bukan dengan SPSS 5 menit selesai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.